Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di minggu pertama pada bulan yang baru ini, bulan Februari tanggal 6, Tuhan kami berkumpul lagi bersama sebagai jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami berkumpul, kami memenuhi Tuhan akan persyaratan dari gereja-Mu ya Tuhan. Bahwa di dalam gereja-Mu kami bersekutu satu sama lain. Di dalam gereja-Mu kami mendengar pengajaran yang sehat. Di dalam gereja-Mu kami melakukan perjamuan Tuhan. Dan di dalam gereja-Mu kami berdoa. Dan ini adalah salah satu Tuhan daripada cara kami, di mana kami bersama-sama mengeksersis iman kami sebagai gereja-Mu. Kami ingin mendengar pengajaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan akan menolong kami semakin lama kami semakin bertumbuh, semakin mengenal, semakin menemukan kekayaan harta rohani yang tersimpan di dalam bejana tanah liat itu. Tuhan tolong kami agar kami bisa menemukan kekayaan rahasia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya ucapkan kepada Anda semua, salam gereja perjanjian baru. Kita akan melihat di dalam perjanjian baru, yaitu Galatia 2 ayat yang ke-16. Saya akan sharekan ayat ini untuk kita semua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16. Bagi Anda yang ada di Facebook Live atau mengikuti siaran kami secara live, maka ayat ini akan saya sharekan supaya Anda juga bisa mengikuti dari tempat Anda berada. Galatia 2 ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, ayat padanannya dalam terjemahan yang lain, King James Version, KJV, Galatians 2:16. Saya akan bacakan. Dikatakan begini, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh justify. Saya sengaja bacakan ini dalam padanannya, terjemahan bahasa Inggris, karena kita akan mengujinya bersama-sama, kita akan menyelidikinya, kita akan memperhatikan, melakukan studi yang mendalam terhadap ayat ini, Galatia 2 ayat yang ke-16. Nah, bagian terakhir dengan jelas di ayat ini dikatakan begini. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kata law di situ menunjuk kepada hukum Taurat atau Torah. Begitu ya. Saya ingin definisikan Torah itu. Jadi ini secara khusus dalam Galatia 2 ayat 16. Paulus bicara tentang law, dan law itu menunjuk kepada Torah. Sekali lagi saya ulangi, Torah itu
adalah seluruh perjanjian lama. Sekali lagi. Ya. Seluruh perjanjian lama disebut dengan Torah. Yang kedua, Torah itu adalah 10 hukum Allah. The 10 Commandments. Gitu ya. Itu disebut Torah. Itu 10 hukum Allah itu disebut Torah. Kemudian yang ketiga adalah Torah itu adalah Pentateuch. Oke? Yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi 5 kitab Musa disebut dengan Torah. Sekarang kita mengerti ya, kalau kita bicara tentang law yang menunjuk kepada Torah, 3 klasifikasi ini berlaku. Ulangi, seluruh perjanjian lama itu adalah Torah, 10 hukum Allah adalah Torah, dan 5 kitab Musa, Pentateuch, itu adalah Torah. Oke, sampai di sini jelas ya. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Torah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut law. Tapi diterjemahkan dari Torah, bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani disebut nomos. Begitu ya. Supaya tidak bingung. Nah, Torah ini artinya apa? Torah ini artinya kan pengajaran. Artinya instruksi. Artinya petunjuk atau guidance. Tapi saya periksa dalam tulisan satu buku Thomas Schreiner, terbitan tahun 1993. Torah and its Fulfillment. A Pauline Theology of Law. Thomas Schreiner ini mengatakan bahwa Torah itu sebenarnya yang utamanya itu adalah perintah, bukan sebuah hukum. Saya setuju dengan apa yang dia katakan. Kenapa? Karena di dalam perintah itu kalau engkau melakukan, maka engkau akan hidup. Kalau engkau tidak melakukan, maka engkau akan bersalah. Jadi lebih kepada tuntutan ya. Kalau instruksi itu memberitahu kan, tadi kan. Tapi artinya memang Torah itu artinya hukum, instruksi, pengajaran. Nah, pendapat dari Thomas Schreiner tadi itu saya setuju. Kenapa? Karena Torah itu sebuah perintah. Lakukan, taat, maka kamu akan hidup. Begitu. Ada tuntutan untuk melakukan. Kalau tidak lakukan, tidak akan mendapatkan berkat. Kalau tidak lakukan, maka akan tertuduh. Kalau tidak lakukan, maka akan bersalah. Sudah ya, taruh di dalam pikiran ini, saudara ya. Nanti kita pelan-pelan masuk di sini. Nah, dalam bahasa Inggris tadi kan saya sudah singgung tentang law kan tadi. Secara khusus di Galatia ini menunjuk kepada Torah. Tapi law itu, kalau temukan kata law di Alkitab, itu banyak arti. Law bisa berarti seluruh Alkitab itu adalah law. Disebut dengan hukum. Seluruh Alkitab itu adalah pewahyuan Allah kepada manusia. Dan itu disebut dengan law. Makanya waktu kita baca Mazmur 1 tadi di Sintan kan. Saya khotbahkan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Ayat ini tidak bisa ditafsirkan kesukaannya hukum Taurat, tidak. Tetapi apa? Seluruh pewahyuan Alkitab. Bisa ngerti ya maksud saya ya? Karena ada orang berdebat dengan saya mengenai 1 Yohanes 3 ayat 4. Dia tanya, apa itu dosa, Pak Wanda? Ya saya bilang, kalau nggak tahu apa itu dosa, jangan diskusi dengan saya. Saya bilang, kenapa tanya seperti itu? Karena dia mau menggiring saya kepada ayat itu, bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Padahal kata hukum di situ tidak menunjuk kepada hukum Taurat, tidak menunjuk kepada 10 hukum Allah, tidak menunjuk kepada hukum Musa. Hukum di situ, pelanggaran hukum menunjuk kepada wahyu Allah. Yaitu yang kita sebut dengan sound doctrine, atau yang kita sebut dengan faith. F-A-I-I-T-H. Final, absolute, inerrant, infallible, theopneustos. Itu yang disebut dengan law. Begitu. Nah, jadi harus bedakan, di dalam Alkitab itu banyak menggunakan kata Taurat, tapi pikiranmu jangan langsung tertuju kepada hukum Taurat. Saya mau katakan bahwa hukum Allah, pewahyuan Allah lebih tinggi daripada hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengatakan kalau kamu lakukan, kamu hidup. Nah, disinilah seninya kita memahami Alkitab. Semakin lama kita menggali, semakin kita menemukan kekayaan harta karun itu. Nah, ini khotbah di BICN. Ungkapan dari William Tyndale. Bahwa di dalam Alkitab itu banyak rahasia. Banyak harta karun yang harus digali. Nah, kita harus rajin-rajin menggali. Semakin orang itu ke dalam menggali tambang, itu gajinya semakin besar. Betul ya? Makanya pekerja-pekerja tambang itu gajinya besar-besar. Karena masuk di dalam tempat yang beresiko. Begitu. Orang berlomba-lomba kerja menjadi penambang. Nah, orang Kristen sudah tahu banyak rahasia, tapi mereka tidak mau menjadi penambang. Takut kulitnya menjadi hitam, takut keringatan karena kebanyakan menggali. Dikit-dikit Pak Wanda kok belajar. Dikit-dikit kok belajar. Bosan Pak Wanda belajar melulu. Ya memang menjadi orang Kristen itu adalah belajar. Namanya juga di dalam Kisah Para Rasul bilang gereja itu pertama-tama adalah pengajaran. Kalau Anda tidak mau belajar, jangan menjadi orang yang menjadi gereja Tuhan. Jangan cari gereja yang penuh dengan belajar. Gereja BIC itu adalah gereja yang belajar. Pengajaran sehat. Namanya kita sound doctrine. Kerjaan kita menggali. Nanti kalau Anda skopnya kurang besar, minta ke saya. Pak Wanda, kayaknya skopnya kurang besar ini. Banyak batu di bawah Pak Wanda. Semakin engkau menggali, semakin banyak batu. Saya ingat itu pertama kali. Di rumah kami di kampung itu menggali perigi. Sumur. Itu saudara banyak batunya saudara. Banyak batunya. Orangnya hampir-hampir menyerah. Banyak batu. Semakin ke dalam batunya semakin besar. Tapi untuk mendapatkan sumber air, engkau harus melewati batu itu. Jadi kita perlu menggali. Baru mengenal kata law aja sudah banyak. Law itu artinya pewahyuan Allah. Jadi ketika Mazmur 1 ayat 2 berkata, yang kesukaannya Taurat Tuhan tidak menunjuk kepada hukum Taurat. Begitu. 1 Yohanes 3 ayat 4 tidak menunjuk kepada hukum Taurat. Bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jangan dikait-kaitkan dengan hukum Taurat. Kalau kamu tidak melakukan sabat, berdosa. Karena kan 10 hukum itu tadi saya bilang Taurat. Salah satunya adalah sabat. Tidak begitu. Yang membuat orang berdosa itu adalah pelanggaran terhadap pewahyuan Allah.
melanggar kebenaran-kebenaran firman Allah itu berdosa, bukan melanggar Taurat. Nanti saya akan buktikan di dalam ayat ini. Kemudian ada yang disebut dengan law of faith. Ini ada di tulisan. Ada law of mind, nanti bisa dibaca ya. Saya sudah posting hari ini. Law of sin, law of the spirit of life, law of liberty. Jadi banyak sekali penggunaan kata law. Nah, hari ini kan saya bilang law-nya khusus kepada apa? Torah. Karena sudah jelas tadi disebut hukum Taurat. Alkitab katakan tadi bahwa tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. There is no man justified by the works of law, but by the faith of Jesus Christ. Jadi kata justified ini adalah kata yang sangat penting, dan ayat ini Galatia 2 ayat 16 adalah salah satu ayat kunci di dalam kitab Galatia dan salah satu ayat kunci di dalam Perjanjian Baru. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kebenaran atau justification itu yang membuat agama Kristen bisa eksis. Jadi kalau tidak ada kata justification, pembenaran, maka kita tidak ada. Jadi kekristenan itu identik dengan justification. Makanya hari ini saya bicarakan hal itu. Galatia 2 ayat 16. Justification. Tidak mungkin kita ada di sini tanpa justification. Nah, Alkitab katakan untuk datang kepada Allah kita perlu kebenaran. Karena kita sadar bahwa Allah itu sumber kebenaran. Allah itu maha benar. Kita harus menjadi benar dulu. Tanpa kebenaran kita tidak bisa datang kepada Allah. Tanpa kebenaran kita tidak bisa menjadi orang Kristen. Nah, apa itu maksudnya justification? Being justified, dibenarkan. Apa maksudnya? Paulus tadi mengatakan itu. Bahwa kamu dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus. Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan itu artinya dinyatakan benar, diumumkan sebagai orang benar. Begitu. Makanya Alkitab katakan tadi, pekerjaan-pekerjaan hukum Taurat tidak bisa membuatmu menjadi benar. Karena Allah yang maha benar, maka satu-satunya yang bisa menyatakan kita benar adalah siapa? Adalah Allah satu-satunya. Allah yang bisa mengumumkan status kita sebagai status orang benar. Tindakan Allah ini kita kenal sebagai tindakan saving grace. Tindakan kasih karunia yang menyelamatkan. Maka ada dua hal yang kita temukan dalam Galatia 2 ayat 16. Satu, works of the law. Dan yang kedua adalah faith of Jesus Christ. Dua hal ini saling bertentangan. Kalau engkau hidup berdasarkan hukum Taurat, maka engkau tidak akan hidup dari kasih karunia. Bisa jelas nggak ini? Hukum Taurat itu banyak yang bilang kan bahwa Anda bisa berlaku nggak hukum Taurat itu secara moral? Bisa.
Bisa. Jadi bisa diambil prinsip moralnya. Tapi saya mau katakan, misalnya dalam Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kan hukum moral. Salah nggak ini? Benar, bisa benar. Boleh nggak dilakukan? Boleh, bahkan kita disuruh untuk mengasihi Allah. Tetapi apakah dengan melakukan hukum moral ini kita bisa dibenarkan? Tidak bisa, karena tadi Alkitab sudah katakan bahwa semua hukum Taurat tidak mampu memberikan kebenaran bagimu. Jadi biar engkau teriak-teriak, aku mengasihi engkau Yesus. Biar engkau teriak-teriak bahwa engkau cinta Tuhan dengan segenap hati. Tapi yang membuat status kita benar di hadapan Tuhan bukanlah usaha kita berteriak untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Tapi apa? Semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Ada amin? Begitu ya. Semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Lalu kenapa banyak orang masih hidup dalam hukum Taurat itu? Karena mereka tidak mengerti apa yang Allah bicarakan. Ada yang berpikir bahwa mereka bisa dibenarkan melalui melakukan kebenaran-kebenaran hukum Taurat. Jadi ada yang disebut dengan righteousness by law. Agama Kristen tidak mengenal hal tersebut. Bahkan law itu ada 613 law. Kita tidak bisa dibenarkan karena kita melakukan sunat. Kita tidak bisa dibenarkan karena kita melakukan hukum haram dan halal dalam hal makanan. Kita tidak bisa dibenarkan karena kita tunduk kepada hukum Sabat. Semua itu adalah hukum Taurat. Tetapi dikatakan kebenaran itu datang di dalam Yesus Kristus. Melalui apa? Iman. Sekarang renungkan, siapa yang memberikan iman kepada kita? Apakah diri kita sendiri? Tidak. Iman datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kebenaran yang dinyatakan Allah itu berdasarkan kasih karunia. Engkau tidak perlu melakukan apa-apa. Dan Allah sendiri yang mendatangi hidupmu. Adam, di manakah engkau? Ingat ayat itu? Jadi Allah sendiri yang mencari, lalu Allah sendiri yang menaruh iman yang menyelamatkan dalam hidupmu. Lalu itu menimbulkan kita percaya kepada Yesus. Maka ketika itu terjadi, Allah melihat kebenaran Yesus di dalam hidup kita. Namanya diimputasikan. Bukan kita hidup di dalam kebenaran Yesus, bukan. Tetapi kita memiliki kebenaran Yesus. Ada bedanya. Bukan kita hidup di dalam kebenaran Yesus, bukan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita sedang berusaha. Tetapi kebenaran Yesus ditaruh, dipakaikan di dalam hidup kita, dipindahkan di dalam hidup kita. Sehingga yang Allah lihat adalah kebenaran Yesus dalam hidup kita. Bukan Allah melihat hidup kita. Apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Makanya semua kita ini adalah sama. Persoalannya adalah otaknya yang harus dibenarkan. Begitu. Tidak ada kesombongan kita yang bisa kita bawa di hadapan Allah. Tetapi otaknya dulu harus dibenarkan. Allah datang
untuk membawa perubahan yang radikal di dalam hidupmu. Ini dulu yang dibenarkan di dalam kekristenan. Kekristenan itu bukan agama yang berusaha. Tadi kata kerja itu adalah dari kata ergon. Ergon itu adalah kata artinya labor. Kamu kerja, kamu kerja, kamu kerja sampai habis tenagamu. Saya cerita ini. Ini kisah nyata di Sydney. Ada orang India. Ya nggak apa-apa saya sebutkan. Memang orang India kok. Jadi dia bilang, saya mau pensiun umur 48. Wah, enak kalau pensiun masih muda kan? Punya duit di bank, banyak. Bisa jalan-jalan kemana-mana. Nggak takut hidup dari mana ya, duit mengalir terus. Ternyata dia main Bitcoin. Gitu ya, dia main Bitcoin. Uang pensiunnya itu, jadi kalau Anda di Australia itu ada uang pensiun. Superannuation. Kalau kerja Anda dipotong gaji 9%. Nanti pemerintah celengin uang juga 9%. Uang itu tidak boleh diambil sampai umur Anda 65 tahun. Atau 55 tahun sudah tidak bekerja boleh ambil. Pensiun itu begitu ya, bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pensiunnya pemerintah yang bayar begitu. Tapi kalau ini memang pemerintah bayar, nanti diambil. Nah itu udah nggak dapat lagi gitu. Nah, dia taruh uangnya di Bitcoin. Bitcoin kan lagi mahal-mahal. 60.000 satu Bitcoin. Dia pikir, waduh, mantap ini. Uangnya ditaruh 100.000 lebih. Ya, kalau di Indonesia mungkin hampir 1,5 sampai 2 M. Dia nggak tahu, dia taruh itu uang itu, dia nggak tahu. Dia pikir, wah sebentar lagi aku pensiun. Pas dia buka banknya, itu uangnya tinggal $16. Apa nggak sakit jantung? 4 bulan dia bilang saya sakit. Sakit dia saudara. Bagaimana ini dia mau pensiun, uangnya dia lihat tinggal $16 di tabungan yang dia sudah tabung bertahun-tahun untuk Bitcoin itu. Bitcoin itu gambling, Anda beli sesuatu. Ternyata dihack sama orang dari Uganda. Nigeria. Hati-hati saudara ya kalau dapat email itu. Saya ini jenderal ini, saya ada kecelakaan ini, terus uang saya banyak. Itu orang-orang dari sana itu biasanya. Nipu-nipu, hati-hati. Dia dihack. Dia nggak tahu, dia buka tinggal $16. Anda bayangkan uang 100.000 lebih hilang dalam sekejap. 4 bulan dia sakit. Dalam hati saya untung nggak mati. Karena dia tiap hari pasti dia pikir, aduh, kenapa saya taruh di situ uang saya? Kenapa saya bodoh? Coba saya beli ini yang bisa menghasilkan, yang lebih kuat. Dan ya kan, kita kan kalau mengalami begitu kan pasti kita hilang aja duit 1 juta bisa Anda nggak bisa tidur selama 2 minggu. Apalagi ini hilang uang pensiun berbulan-bulan Anda nggak bisa tidur. Lebih parah lagi. Nah, saudara, itu adalah hasil daripada pekerjaan yang dia lakukan, bekerja keras. Kita ini bekerja keras seumur hidup kita. Saya nggak tahu waktunya banyakan mana yang kita kerja. Kerja untuk diri sendiri atau kerja buat Tuhan. Kan ada lagunya kan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Iya begitu. Jangan bilang kerja buat Tuhan tapi hanya kerja buat diri sendiri. Itu namanya pekerjaan hukum Taurat begitu.
kerja kuat-kuat seumur hidup untuk diri sendiri, itu namanya kerja untuk hukum Taurat gitu. Nah, kita membedakan, jangan kerja untuk hukum Taurat, kerja untuk Tuhan. Karena engkau diselamatkan Tuhan, hari itu engkau katakan, aku mau serahkan hidupku untuk Tuhan dan aku mau bekerja. Begitu saudara, kerja untuk Tuhan. Karena kita sudah diimputasikan kebenaran oleh Tuhan, maka kita memandang hidup ini sebagai orang yang sudah dibenarkan. Begitu, jangan takutlah hidup di dalam Tuhan. Ya bukannya saya suruh berhenti kerja, tidak. Maksud saya, hati-hati. Karena kata works of law itu ergon Torah. Itu orang yang mati-matian seumur hidup bekerja. Mau kerja. Nanti kalau uangnya sudah banyak mau ngapain? Ternyata setelah uangnya banyak, mulai sakit-sakitan melanda. Akhirnya uangnya dibayar lagi untuk rumah sakit. Habis sembuh cari lagi. Begitu. Ya nggak apa-apa Pak Wanda. Ya nanti sakit lagi, nanti bayar lagi, cari lagi, sakit lagi, cari lagi. Ya saudara, begitu aja saudara. Tidak ada keuntungan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena ergon itu tadi berusaha untuk mencari sesuatu yang kita bisa banggakan. Tapi kebenaran Allah berkata, Allah melakukannya. Grace. Justification itu, pembenaran itu datangnya dari Allah. Nah, kalau engkau sudah dibenarkan oleh Allah, maka engkau akan bekerja bagi Allah dengan senang hati. Amin ya. Amin. Iya, dengan cara begitu kita akan mengajar orang untuk mengenal justification. Tadi saya sudah bilang. Tanpa justification, agama Kristen tidak eksis. Tanpa justification, sound doctrine tidak eksis. Karena yang membuat ajaran itu sehat adalah justification. Begitu. Jadi kalau kita percaya pada kebenaran Allah itu, maka mulai dari waktu itu kita akan melakukan apa yang Allah inginkan. Bukan berusaha keras mendapatkan sesuatu. Percaya saya. Percaya. Semakin engkau tidak mau kehilangan sesuatu, engkau akan kehilangan itu. Betul nggak? Semakin engkau mempertahankan sesuatu, engkau akan kehilangan itu. Makanya Yesus berkali-kali memberikan perumpamaan, benih itu harus ditanam di dalam tanah. Supaya dia bertumbuh dan berbuah. Punyamu yang sedikit taruh kepada Tuhan untuk ditaburkan supaya Tuhan menjadikan itu sebagai benih yang bisa bertumbuh dan berbuah. Jangan takut. Jangan takut susah di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu dijamin oleh Allah sendiri. Saya tidak bisa menjamin hidup siapapun. Mazmur 1 ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Torah. Taurat Tuhan. Seluruh pewahyuan Tuhan. Maka hidupmu akan berhasil. Begitu. Kalau Allah bisa menyelamatkan kita, kenapa Allah tidak bisa memelihara hidup kita? Katakan amin. 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 Iya dong. Kalau Allah yang membuka pelayanan ini, maka Allah akan menghidupkan pelayanan ini. Kalau Allah yang membuka, maka Allah akan membiayai pelayanan ini. Bagaimanapun caranya. Saya hanya mempunyai satu fokus. Menyampaikan pengajaran sehat. Dan saya tahu saya melakukan kehendak Allah. Maukah saudara berada di dalamnya? Amin. Justification itu adalah sound doctrine. Banyak orang tidak hidup dari justification itu. Nah, kita harus memberitahukan ini. Supaya mereka mengerti bahwa kebenaran Allah itu diimputasikan. Bukan hanya kita hidup,
dalam kebenaran Allah, tetapi kebenaran Allah itu hidup di dalam kita. Itu kan tadi saya sudah bilang. Begitu. Masa Allah yang mempunyai saving grace tidak mampu memelihara hidupmu? Masa Allah yang mempunyai kasih karunia yang luar biasa tidak mampu menjaga engkau? Kalau Allah menginginkan kita memberitakan sound doctrine, maka Allah akan membuka pintu-pintu sound doctrine bagi kita. Yesaya 55 ayat 11. Sebab firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Firmanku akan melakukan segala sesuatu yang aku inginkan. Makanya saya selalu bilang, gereja yang benar itu berbicara tentang pengajaran sound doctrine, memiliki perjamuan Tuhan, memiliki doa, memiliki persekutuan. Saya percaya doa-doa yang kita naikkan tidak pernah sia-sia. Amin. Saya percaya waktu yang engkau luangkan untuk berdoa tidak pernah sia-sia. Daripada saya menghabiskan waktu saya di tempat lain. Di Sydney jam 9 malam saya berdoa. Kalau di Indonesia kan masih jam 5. Oh, masih kerja ini Pak Wanda. Ya kalau bisa datang, karena apapun yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan sudah menaruhkan kepada kita saving grace. Tuhan sudah menaruhkan kepada kita saving faith. Kenapa? Karena Dia menaruh sebuah pengharapan dalam hidupmu bahwa engkau akan menjadi jemaat sound doctrine yang akan menegakkan sound doctrine dimanapun engkau berada. Amin. Tanpa justification. Amin. Tidak ada Kristen. Tidak ada sound doctrine. Hukum Allah harus kita beritakan. Yaitu faith tadi. Amin ya. Ini saya ingin memberi semangat kepada kita. Jangan takut. Jangan takut. Saya sudah melewati banyak hal itu dan masih akan melewati banyak hal lagi. Kita harus belajar dong dari pengalaman-pengalaman. Banyak Tuhan sudah tolong dalam hidup kita. Pengalaman yang kecil, bahkan pengalaman hampir mati. Saya kira semua orang di sini punya pengalaman hampir mati. Saya tahu. Walaupun saudara mau cerita atau tidak pernah cerita, saya tahu pasti ada. Ya kalau saya mau cerita pengalaman hampir mati, banyak sekali. Pernah ditabrak, pernah ngalami mobil terbalik dulu. Ya belum mati-mati juga. Begitu. Maksudnya apa? Maksudnya pengalaman-pengalaman itu membawa kita pada kekuatan bahwa Allah itu mempunyai maksud dan tujuan dalam hidupmu. Pengalaman berkompetisi di pelayanan sampai harus keluar dari pelayanan. Saya sudah lewati itu. Tapi saya tahu Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Karena Dia berkuasa menyelamatkan saya, maka Dia berkuasa memelihara saya. Amin ya. Dia berkuasa memelihara pelayananmu. Oh, haleluya. Dia akan membuat pelayananmu itu mengalami lonjakan dan menyentuh orang lain dengan sound doctrine. Karena hanya ada dua tadi saya bilang. Orang yang hidup dari bekerja keras. Mereka hanya berpikir bekerja. Saya sudah kasih contoh kan tadi. Yang orang India itu tiba-tiba kok buka tabungan tinggal $16. Ya itu kerja kuat. Tiba-tiba sakit. Bayar rumah sakit. Kerja lagi nggak apa-apa. Gampang kok. Orang kan bilang ya uang gampang dicari. Gampang. Iya cari aja kalau gampang. Cari lagi. Masuk lagi, cari lagi, keluar lagi, cari lagi, keluar lagi. Tidak pernah berhenti-hentinya mencari airnya. Engkau ada di dalam lingkaran itu hanya terputar-putar di situ. Tapi Tuhan menginginkan engkau hidup dari kasih karunia-Nya. Berharap pada kebenaran yang diimputasikan Allah. Kalau Allah membenarkan saya, maka Allah akan menjaga, menjamin, memelihara apa yang saya lakukan. Tadi saya bilang kan, kita sudah melewati pengalaman. Kalau sudah melewati pengalaman yang sulit, harusnya semakin kuat. Semakin akar-akar itu masuk ke dalam karena ada kesulitan untuk mencari air. Akar pohon itu. Dan pohon itu akan menjadi kuat. Begitu. Akan menjadi kuat. Apalagi kalau orang yang rambutnya sudah putih, berarti sudah ada rambut putih, maksudnya sudah melewati banyak pengalaman dalam hidup, begitu kan? Jadi jangan takut.
Jangan takut. Dua hal tadi. Works of law atau faith by the Christ. Mana yang kita pilih? Tapi kita percaya. Faith in Jesus Christ itu datangnya dari Tuhan sendiri dengan memberikan kasih karunia dan memberikan iman yang menyelamatkan. Amin, saudara ya. Sound doctrine akan terus kita tegakkan. Berapapun harganya. Sound doctrine adalah harga mati. Mari kita katakan bersama-sama. Ini bukan slogannya saya, tapi slogannya Tuhan. Begitu ya. Bukan untuk mempopulerkan, tidak. Ini kan memang sound doctrine itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi apa yang harus kita lakukan. Hanya sound doctrine. Sound doctrine harga mati. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sound doctrine harga mati. Kok nggak semangat? Haleluya, Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan saat ini perjamuan Tuhan. Seperti tadi saya sudah katakan, gereja yang benar adalah gereja yang melakukan perjamuan Tuhan. Karena kita mengingat akan Kristus yang sudah mati bagi kita. Gereja yang benar mempunyai ajaran yang benar. Melakukan perjamuan Tuhan, melakukan doa. Dan gereja yang benar melakukan persekutuan, bertemu dalam pertemuan jemaat.